Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Regimers, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, lahir batin. Sudah lama tidak bersua, mungkin teman-teman mengenal saya sebagai Ade yang suka lari maraton. Setahun ini saya tidak lagi berlari, tidak dapat lagi berlari karena saya mendapat ujian dari Allah. Nggak terlalu ujian ya, saya merasakan itu sebagai colekan dari Allah gitu ya, sebagai pengingat bahwa ternyata hidup sehat yang saya jalani, lari yang sedemikian kuat, cepat, juga makan sehat yang saya jalani tidak cukup membuat saya sehat walafiat saja. Jadi sekarang saya mengidap, kita nyebutnya jenderal bintang 4, kanker paru. Pada awal mendengar diagnosis rasanya tentu tidak percaya. Bagaimana mungkin saya yang sangat kencang berlari bisa melakukan apa saja aktivitas sendiri, lalu harus terdiam di kursi roda, bahkan saya tidak mampu bergerak dan berjalan. Awalnya marah, pada mencari siapa yang salah, siapa yang telah memasukkan sel-sel ini ke dalam tubuh saya. Tapi syukurlah saya bertemu dengan onkologi paru yang cukup religius dan memberikan semangat pada saya bahwa sakit itu tidak melulu soal kamu berdosa besar, tapi sakit itu dapat mengangkat derajat kita. Bagaimana tidak, kita tidak bersyukur dengan adanya sakit, karena kita jadi punya waktu untuk lebih banyak berzikir, mengingat Allah, mengingat apa yang belum dan apa yang masih kurang kita kerjakan. Kita bisa bermuhasabah lebih sering walaupun memang sakit sekali. Kanker itu kadang saya memohon pada Allah jangan ada lagi yang menderita kanker ya, karena sakitnya luar biasa. Walaupun sudah dipasang morfin di badan kita masih tetap bisa merasakan sakit. Ya mungkin kadang-kadang saya juga merasa sakit itu banyak terjadi di malam hari, dan itu mungkin waktunya tahajud. Sakit itu juga sering terjadi di antara waktu asar dan maghrib ya. Mungkin memang pada masa saat itu kita harus lebih banyak melakukan ibadah dari sebelumnya hanya saya gunakan untuk berlari atau melakukan hip hop ya. Lalu sakit juga saya lihat menjadikan kesempatan buat saya untuk berjuang, bahwa umur takdir adalah di tangan Allah, tidak ada yang tahu. Saya pikir kesempatan hidup saya yang hanya 2%, tidak akan mungkin lagi saya lanjutkan lebih lama. Saya melakukan persiapan, membuat wasiat-wasiat, tapi ternyata Allah berkata lain. Pengobatan ikhtiar saya lakukan, memohon kesembuhan dari Allah, tidak hanya dengan berdoa tapi juga berusaha. Ikhtiar medis saya lakukan walaupun sakit, kehilangan rambut, kehilangan badan semakin sakit, lalu saya semakin lemah gitu ya, sulit makan, tapi saya terus bersemangat untuk memohon terus kesembuhan dari Allah. Hampir sebenarnya saya jadi survivor ketika selesai kemoterapi 3 kali dan keempat dilanjutkan dengan operasi. Namun Allah masih ingin terus menguji kekuatan saya untuk terus mengingat Allah ya, karena saya terserang COVID, kanker saya mutasi, lalu masih tumbuh kembali dengan begitu cepat progresif. Ya saya jalanin dan saya sangat lemah sekali, tertidur di rumah sakit, di ICU, tidak bisa apa-apa. Yang membuat saya sedih dan mengingat teman-teman, ayolah ketika kita masih sehat, lakukan kehidupan hidup sehat, makan sehat dan lari pasti ada gunanya. Itu terasa di saya karena banyak dokter dan tenaga kesehatan bilang hampir tidak mungkin bisa selamat kalau tidak paru-paru saya cukup sehat setelah dilatih berlari maraton berkali-kali. Satu lagi yang paling penting, sholatlah ketika masih sehat, karena kalau sudah sakit untuk melakukan sholat
sulit sekali. Sampai saat ini saya masih sulit mengangkat kedua tangan saya, dan juga pernah saya hanya bisa mengedipkan mata untuk melakukan sholat. Jadi buat teman-teman yang masih sehat, ayo jangan sampai tidak melakukan sholat wajib dan juga sunnahnya. Alhamdulillah ya, berarti tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Allah tidak mungkin memberikan ujian yang tidak mungkin bisa dilalui oleh umatnya. Saya sangat bersyukur bisa melalui masa-masa kritis ya, walaupun saya tahu chance hidup seorang pengidap kanker paru sangat tipis, tapi saya tidak pernah menyerah, tidak ingin menyerah. Saya terus memohon dan berdoa, karena hanya doa dan ikhtiar yang bisa mengubah takdir. Oke kawan-kawan, semoga kita ada kesempatan bertemu offline lagi ya, setelah semua kondisi semakin membaik. Semua kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.